Jayasena. Inilah 4 cerita misteri Alas Roban paling menyeramkan. Jalan Alas Roban merupakan bagian dari jalan raya pos saat penjajahan Belanda. Pembangunan jalan ini merupakan gagasan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.W. Daendels, yang saat itu mempekerjakan rakyat pribumi dengan sistem kerja paksa. Karena jalurnya yang dipenuhi tanjakan curam dan berkelok, banyak kecelakaan yang memakan korban terjadi di Alas Roban. Maka tak heran, jalur ini kerap dijuluki jalur maut atau jalur tengkorak. Deretan cerita misteri Alas Roban. 1. Bas hantu Alas Roban. Malam itu seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Roban saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Saat itu pukul 12 malam, pengendara itu terpaksa melewati Alas Roban tanpa ada penerangan sama sekali. Bertepatan pula dengan hujan deras malam itu. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bas mengikuti pengendara motor dari belakang. Bas tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Merasa aneh, akhirnya pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal, banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di Alas Roban, sebab hal buruk akan terjadi. Benar saja, saat pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bas usang terlihat seperti bas tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bas pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, ia pun mempercepat laju motornya. Tapi, bas tersebut ternyata mengikuti. Bas tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Sampai suatu saat, bas tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi, bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bas itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. 2. Sosok pemburu tumbal. Cerita tak kalah seram juga kerap menimpa para pengemudi bas antar provinsi yang sering melewati kawasan hutan ini. Cerita keberadaan kuntilanak yang kerap menyasarkan bus-bus ini untuk menjadi tumbal. Sosok ini kerap mengganggu para sopir bas terlebih saat melintasi kawasan Alas Roban ketika malam hingga dini hari. Gangguannya pun bermacam-macam, mulai dari berpura-pura menjadi penumpang hingga tiba-tiba menempel di kaca depan sopir bas. Akibatnya sopir bas akan membanting setir ke arah jurang hingga terjadi kecelakaan. Sosok makhluk astral ini menjadi momok tersendiri bagi para sopir bas yang kerap melintas di kawasan ini. Sampai akhirnya terjadi kesepakatan tidak langsung bahwa penumpang yang hendak memberhentikan bas di kawasan ini harus melambai-lambaikan korek api, agar supir bas mau berhenti. 3. Warung gaib. Melansir dari video di YouTube Jayasena 12, kejadian ini dialami oleh seorang lelaki bernama Bian yang saat itu tengah mudik menggunakan bas tahun 2017. Keanehan dimulai saat ia sedang salat saat perjalanan di bas. Ia merasa ada yang meniup telinganya. Saat itidal, Bian melihat ada kepala terbalik menempel di belakang jok penumpang di depannya. Wajah kepala ini berantakan, mulutnya menyeringai sangat lebar, seperti robek sampai ke bagian telinga. Sontak ia berteriak dan ditenangkan oleh kernet bas. Pukul 1 waktu Indonesia Barat, di tengah perjalanan melewati Alas Roban, bas mengalami masalah. Sopir mengarahkan bas ke pinggir jalan. Ketika Bian menoleh ke kiri, ada 5 bocah berdiri di pinggir bas. Kondisi mereka mengerikan, tubuhnya tidak utuh, dan terlihat separuh batok kepalanya terpenggal. Ada yang tangannya putus, kepalanya terbelah dan ada yang badannya putus dan tersisa sebelah. Perjalanan dilanjutkan, beberapa menit kemudian, bas berhenti lagi.
mogok di jalur utara alas Roban yang menurun. Bian pun mengajak penumpang lain bernama Pak Ridwan untuk mencari makan. Kebetulan ada sebuah warung, mereka pun masuk dan melihat makanan di etalase kosong. Lalu terlihat seorang wanita yang membelakangi mereka sambil mencuci piring. Dipanggilnya ibu tersebut untuk memesan makanan. Respon ibu itu hanya mengangguk tanpa menoleh pada mereka. Bian dan Pak Ridwan pun memutuskan untuk duduk dan menunggu. Mereka berpapasan dengan seorang remaja laki-laki, usianya sekitar 15 tahun. Badannya tinggi kurus dan ia mengenakan kaos serta berbalut sarung. 10 menit, 15 menit, hingga 30 menit berlalu, makanan tak kunjung disajikan. Bian pun memutuskan untuk menghampiri ibu pemilik warung. Bian terkejut ketika ibu pemilik warung itu berpenampilan sangat menyeramkan. Matanya hanya satu, sebelah kanan saja karena mata kirinya rusak dan bercucuran darah. Ia juga tidak memiliki hidung, mulutnya yang sangat lebar itu menyeringai, taringnya mencuat. Remaja laki-laki yang sebelumnya sempat berpapasan itu juga ikut membalikkan badannya. Sarung yang melilit pinggangnya terlepas. Kedua kaki remaja laki-laki itu tidak kelihatan. Tertutup oleh bulu-bulu yang sangat lebat dan hitam pekat. Badan kurus remaja laki-laki itu perlahan berubah. Membesar, menjadi hitam, badannya dipenuhi bulu lebat. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit warung. Matanya menjadi merah menyala, menatap Bian dengan tajam. Mulutnya juga menyeringai dan memiliki taring. Tidak pakai basa-basi lagi Bian langsung berlari mengajak Pak Ridwan keluar dari warung itu. Dengan memecahkan kaca keduanya melompat dari jendela yang berakibat pada kaki Pak Ridwan terluka. Keduanya berlari mengejar Bas yang ternyata telah meninggalkan keduanya. Begitu berhasil meraih Bas, dan masuk ke dalam kejadian menyeramkan tak kunjung berhenti. Bas justru dihadang segerombolan makhluk halus. Sopir bas itu cepat-cepat menginjak pedal gas dan segera meninggalkan alas Roban. 4. Ringin Putih. Cerita terakhir datang dari seorang bernama Hari Kurniawan atau yang sering akrab disapa Om Hao dalam video di kanal YouTube Kisah Tanah Jawa. Dia pernah menceritakan kisahnya saat mengunjungi alas Roban, dan lokasi yang dikunjunginya ini adalah pohon beringin yang biasa disebut dengan ringin putih. Di lokasi tersebut, Om Hao mengaku melakukan dialog dengan makhluk halus berwujud nenek-nenek dan kakek-kakek. Dalam penjelasannya, lokasi itu dulunya menjadi tempat pembuangan mayat. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1980-an. Kala itu banyak pelaku kriminal yang dieksekusi atau dibunuh secara misterius. Kemudian mayat para korban banyak yang dibuang di alas Roban. Om Hao juga menceritakan, jika kecelakaan yang kerap terjadi disebabkan oleh gangguan makhluk astral di alas Roban. Peristiwa kecelakaan juga disebabkan faktor lain seperti kondisi jalan di alas Roban yang memang ekstrim dan faktor lain yang berasal dari pengendara. Selain di Ringin Putih, Om Hao juga menyempatkan diri berkunjung ke sebuah sumber mata air yang disebut sebagai Sendang Poncowati. Menurutnya, sendang itu banyak dihuni makhluk astral berwujud peri. Penguasa sendang itu adalah makhluk gaib berwujud wanita cantik yang kerap dijuluki Nyai Poncowati. Konon sumber mata air yang dijuluki Sendang Poncowati itu kerap dikunjungi orang yang meminta berkah, seperti harta melimpah hingga awet muda.